Kita bakal bahas tentang sosok penulis di balik lagu ini, tentang makna lagu di balik awan dan ruang privasi bagi introvert. Ariel Noah adalah seorang introvert. Salam masyarakat Majemuk. Gimana nih kabar kalian masyarakat Majemuk sekalian? Lagi baik-baik aja kan? Atau lagi gitu-gitu aja? Semoga apapun kondisi kalian, aku harap kalian yang nonton video ini dalam kondisi terbaik kalian ya. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan karena Indonesia udah mulai masuk musim hujan nih. Buat yang udah mulai sentrap-sentrup, pilek-pilek, gak enak badan, lebih baik dicegah deh sebelum kalian sakit. Mungkin nih kayak sekedar tips juga, jangan lupa konsumsi vitamin C dan minum air putih secukupnya ya. Jaga pola makan kalian juga. Jadi walaupun Ayang belum ngingetin buat kalian makan, tapi kita harus tetap jaga pola makan ya brother. Ini buat yang jomblo, nyimak aja ya. Di musim hujan ini kita juga harus mulai jaga diri juga ya. Karena ada banyak banget daerah-daerah yang terkena banjir dan bencana tanah longsor. Kayak kemarin waktu aku baca di berita, Bogor, Jakarta, bahkan Malang dan Bali juga karena musibah bencana banjir dan tanah longsor. Aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian bencana dan musibah yang telah terjadi ini. Semoga bencana dan musibah ini segera berlalu dan para korban dapat segera kembali ke aktivitas normal mereka dan mendapatkan penyelesaian dan solusi dari segala kesulitan yang mereka hadapi. Amin. Oke, langsung aja ke inti video kita kali ini. Jadi di video kali ini, aku gak akan membahas teori ataupun fakta-fakta tentang introvert, tapi masih masuk ke dalam topik-topik tentang introvert. Kali ini aku mau ngobrolin tentang opini pribadi aku, dan dengan rendah hati, izinkan aku untuk ngajak kalian buat diskusi tentang hal itu. Jadi, apa topik kita kali ini? Kayaknya kita tayangin bumpernya dulu kali ya, buat kenalan juga, oke? Introvert belagu. Introvert bedah lagu. Ya, ini adalah salah satu segmen terbaru kita di channel Plus62 Introvert. Jadi di season 1 ini, selain nanti aku bakal lanjutin lagi video-video yang bahas tentang teori introvert ataupun fakta-fakta seputar introvert, aku juga bakal bahas tentang opini pribadi aku di segmen ini. Jadi udah tahu kan apa topik kita yang bakal kita bahas di segmen ini? Yap, betul, tentang lagu atau musik ya secara generalnya. Tapi tentang lagu apa itu? Jadi di segmen ini secara spesifik aku bakal ajak kalian untuk membedah atau mendiskusikan sebuah lagu yang menurut aku berisikan sebuah pesan atau mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan dunia introvert. Di segmen introvert belagu ini ada 3 tahapan alurnya atau ya urutannya gitu ya. Dimulai dari pertama aku bakal bawain cover lagu itu secara akustik pakai gitar. Terus kita bakal bahas atau bedah lirik-lirik di dalam lagu itu per baitnya, apa isi pesannya, apa maknanya, atau mungkin ada kode-kode tersembunyi dari suatu lirik atau kata-kata di dalam lagunya yang menyinggung hal-hal tentang introvert pastinya. Dan yang terakhir kita bakal membahas sedikit tentang band, vokalis ataupun penyanyi. Jadi seperti semacam fakta-fakta unik dari penyanyi atau pencipta lagu dari yang lagu kita bahas. Nah, di bagian ketiga ini kita akan lebih cari tahu tentang personality tokoh atau kalau ada tanggapan atau pernyataan dari mereka tentang lagu yang mereka buat yang akan kita bedah kali ini. Oke, sebelum mulai, sebagai disclaimer, aku bukan seorang musisi ataupun orang yang paham banyak tentang musik ya. Aku cuma seseorang yang suka sama musik dan lumayan tertarik dengan dunia musik sejak kelas 2 SD. Jadi dari kelas 2 SD itu aku udah mulai mengenal musik. Alat musik pertama yang aku tertarik buat belajar waktu itu adalah drum. Awalnya aku tertarik sama drum karena ngelihat Reza, drummer Peter Pan. Dulu aku suka nontonin konser Peter Pan pakai DVD bajakan yang dibeliin sama bapakku waktu itu. Dan itu kayak sekitar tahun 2005-an awal. Jadi awal-awal Bintang di Surga, album Peter Pan waktu itu keluar. Kok kayak asik ya main drum, tinggal ketuk-ketuk aja, gedor-gedor, ngikutin irama aja. Walaupun aku sendiri nggak ngerti drum itu sebenarnya kayak apa dan gimana cara maininnya. Tapi kayak gampang aja gitu daripada harus niup-niup seruling, karena aku kesulitan waktu itu buat
paham sama notasinya. Karena biasanya anak SD di zamanku emang biasanya diajarin musik pertama kali itu sama strolling ya. Jadi kita disuruh main strolling gitu sama guru terus buat penilaian. Oh iya, buat kalian yang pengen langsung nonton ke bagian aku bawain cover lagunya atau langsung ke pembedaan lagu kita, kalian boleh skip aja ke bagian yang kalian inginkan. Timestamp-nya udah aku bikin, jadi kalian tinggal pilih aja part mana yang pengen kalian tonton. Bebas sesuka kalian. Jadi waktu awal-awal aku les drum, dulu rasanya seru sih. Aku lumayan bisa ngikutin sampai akhirnya aku males dan mulai sering bolos sampai dicariin guru musiknya. Karena lesnya itu sore sehabis pulang sekolah dan kayak berasa capek aja gitu. Lebih enak pulang sekolah langsung pulang terus ngerental PS2 ketimbang les drum. Karena aku lagi ngidam banget sama GTA San Andreas waktu itu. Oh shit, here we go again. Jadi singkat cerita, aku mulai tertarik buat belajar main musik lagi di kelas 2 SMP, dimana aku diajarin main bass karena ada tugas buat main band untuk penilaian sekolah waktu itu. Jadinya aku megang posisi bass di band bentukan guru musikku di SMP, sampai aku mulai bisa main gitar di kelas 2 SMA. Sejak aku bisa main gitar, aku jadi fokus pengen jadi vokalis yang bisa sekaligus main gitar. Karena menurutku seorang vokalis yang bisa nyanyi sambil main gitar adalah level keren tertinggi buat musisi di zaman itu. Aku jadi rajin ikut ekskul musik di SMA juga, dan gak malas lagi kayak waktu kelas 2 SD. Cuman sekarang bedanya adalah malah aku yang jadinya nyari-nyari guru musiknya. Pak Agus suka hilang-hilangan orangnya. Dari siapa Mbak? Dari Agus. Nah di SMA ini aku ngebentuk band namanya Idea sama teman-teman. Gus! Gus! Oh Gus! Kita berempat waktu itu membentuk Idea dan awalnya karena kita mau ikut kompetisi band akustik di SMA. Tapi sesekali juga aku belajar main drum lagi di kelas 1 dan sempat jadi drummer juga di band buat penilaian naik kelas juga. Tapi posisi gitaris dan vokalis ini yang paling lama aku pegang dari kelas 2 SMA sampai pertengahan kuliah. Dan mungkin sampai sekarang ya kalau boleh dibilang gitu. Dan di masa pertengahan kuliah, aku sama teman-teman paling sering ikutan kompetisi, festival, band, ataupun pentas musik di acara UKM seni di kampus. Aku juga udah mulai nyobain buat bikin lagu sendiri sejak kelas 2 SMA dan lumayan jadi waktu itu, walaupun lagunya nggak pernah kita bawain live di panggung dan cuman dicobain main sama teman-teman ide aja di studio sewaan yang kita bayarnya patungan. Dan terakhir Idea tampil di acara reuni SMA sekitar tahun 2018 waktu itu, bulan puasa. Jadi kayak ada acara reunian sekalian buka bersama gitu. Dan kita bawain lagunya Payphone dari Maroon 5 dan Lapang Dada dari Slawan Seven. Halo teman-teman, selamat sore. Oke, kita mulai aja bedah lagu di season 1 kali ini. Aku bakal bawain lagu dari Peter Pan, kalau sekarang Noah ya. Judulnya Di Balik Awan. Kebetulan banget ya, tadi dari awal kita udah bahas-bahas tentang hujan. Dan karena ini udah masuk musim penghujan juga. Dan kali ini juga judulnya lagu yang bakal kita bedah juga namanya Di Balik Awan. Jadi kayak bisa pas gitu, ada unsur-unsur cuacanya. Ada hujan sama ada awan, kayaknya jodoh emang ya. Tapi enggak kok. Semua ini murni ketidaksengajaan ya teman-teman, karena konten video ini sebenarnya udah aku siapin dari lama. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. And here we go. Coba kalian dengarkan senyaman mungkin ya teman-teman. Di Balik Awan.
tak selalu berdiri. Terkadang hidup memilukan jalan yang ku lalui untuk sekedar bercerita. Pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam tanpa bertahan, aku terdiam di balik hujan. Pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Genggam tanganku ini, genggam perihnya kehidupan. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam tanpa bertahan, aku terdiam di balik hujan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam tanpa bertahan, aku terdiam di balik hujan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam tanpa bertahan, aku terdiam di balik hujan. Oke, aku udah selesai nge-cover lagu Di Balik Awan karya Peter Penatanoa. Sekarang kita bahas makna bait liriknya satu persatu ya. Dimulai dari bait pertama. Di bait pertama ini menurutku secara umum menceritakan tentang seseorang yang lagi curhat atau cerita, bahasa gaulnya sambat gitu ya. Entah ke sahabat atau teman dekat atau orang terdekatnya. Si seseorang ini bercerita kalau dia udah mulai lelah dalam menjalani kehidupan, dan sesekali ingin jujur mengakui kalau dia sedang dalam kondisi lemah. Di lirik pertama, dilihat dari kata "ku tak selalu berdiri", yang menyimbolkan kalau seseorang sedang dalam kondisi yang tidak mampu berdiri, atau dalam artian sedang dalam kondisi yang lemah dan rapuh. Diteruskan di lirik kedua, terkadang hidup memilukan, di mana seseorang ini menceritakan kekecewaan dan kesedihan yang sedang dia alami dalam memperjuangkan hidupnya. Nah, untuk di lirik pertama dan kedua ini punya hubungan sebab akibat gitu ya. Dan sebenarnya kalau diartikan menjadi satu kesatuan makna atau arti, yaitu seseorang yang kecewa dan sedih atau frustasi dalam memperjuangkan hidupnya yang pada akhirnya akibat dari kondisi itu menyebabkan dia menjadi lemah dan rapuh. Nah, disambung lagi di lirik ketiga dan keempat di bait pertama ini, di mana seseorang menggambarkan usaha yang sudah dia lakukan untuk menjalani kehidupan, diwakilkan dengan kalimat jalan yang kulalui, dan disambung dengan kalimat untuk sekedar bercerita,
yang menggambarkan seseorang yang menjalani kehidupannya secara sederhana. Jadi kata sekedar bisa jadi untuk menggambarkan suatu kesederhanaan, dan kata cerita di sini mungkin dipakai Ariel untuk menyimpulkan kehidupan. Karena praktis di dalam suatu kehidupan pasti ada suatu cerita, dan sepanjang ada sebuah cerita, di situ pasti ada suatu kehidupan yang diceritakan. Jadi singkatnya di bait pertama ini menceritakan tentang seseorang yang merasa lelah dalam memperjuangkan hidupnya, yang meskipun sederhana, tetapi terasa amat rumit dan memilukan, yang pada akhirnya membuat dia merasa sedih dan kecewa dengan kehidupan yang kok gini-gini amat. Oke, kita lanjut ke bait kedua dan ketiga. Jadi aku gabung karena menurutku di bait kedua dan ketiga ini punya satu rangkaian makna yang sama. Jadi kalau dipisah-pisah nanti maknanya jadi agak kurang terjelaskan gitu. Di kalimat pegang tanganku ini, menurutku menggambarkan seseorang yang ingin dimengerti oleh orang lain. Karena kata pegang ini kan berarti kita menyentuh ya, menyentuh sesuatu. Dan dari menyentuh ini dalam artian kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dilanjutkan dengan kalimat dan rasakan yang kuderita untuk menyatakan situasi seseorang yang merasakan kesulitan atau derita atas suatu beban yang sedang dia bawa. Di lirik pertama dan kedua, bait kedua ini memiliki pesan agar kita berempati dengan si tokoh utama dalam lagu ini. Lanjut ke bait ketiga. Di bait ini menceritakan tentang seseorang yang telah berusaha keras untuk mewujudkan apa yang dia inginkan atau apa yang ia cita-citakan, namun selalu menemui kegagalan. Bahkan harapannya pun sirna dari akibat kegagalan ini, dan seolah-olah semesta tidak mendukungnya. Oke, next kita lanjut ke bait keempat, yaitu ref lagunya. Nah ini nih, part yang paling utama dari pembedahan lagu kita kali ini. Karena setengah dari kesimpulan yang bakal kita ambil ada di bait keempat ini atau di ref ini. Disinilah pesan-pesan atau makna lirik yang secara spesifik menceritakan tentang kepribadian introvert. Orang-orang introvert dikenal sebagai seseorang yang senang menyendiri dan selalu memiliki ruang privasi untuk sendiri, yang biasanya tidak sembarangan dia buka untuk orang lain. Meskipun seorang introvert tidak selalu seorang yang pemalu dan antisosial, karena sifat pemalu dan antisosial itu sebenarnya berbeda dengan introvert. Lebih jelasnya tentang apa itu introvert, buat kalian yang pengen tahu, bisa coba kalian tonton video yang udah aku bikin sebelumnya. Linknya ada di atas ini. Pesan spesifik tentang introvert di dalam lagu dari Peter Pan atau Noah yang berjudul Di Balik Awan ini ada pada nama lagu itu sendiri. Kalian semua pasti pernah melihat awan kan? Benda yang bentuknya kayak kapas dan melayang-layang di atas langit. Yang waktu kalian kecil, kalian pasti pernah sesekali ngebayangin gimana rasanya kalau kita bisa terbang, terus bisa nyentuh di atas awan. Penasaran rasanya kayak gimana menyentuh awan, dan apakah di atas sana ada sebuah kerajaan? Kerajaannya Zeus mungkin? Secara ilmiah, definisi awan adalah sekumpulan uap air yang naik ke atmosfer bumi dan menggantung di atas sana, sehingga membentuk dan berubah menjadi gumpalan berwarna putih yang kita sebut awan. Jadi apa hubungannya antara awan dan introvert di dalam lagu Di Balik Awan? Jadi gini, awan itu posisinya ada di atas bumi kan? Jadi secara otomatis karena manusia tidak bisa terbang, secara harfiah ya, maka manusia tidak akan pernah bisa menggapai awan atau sekedar menyentuhnya. Nah, maka dari itu juga, kenapa Ariel sang vokalis memilih untuk menggunakan kata awan. Dia menggunakan kata awan untuk menggambarkan suatu ruang atau tempat privasi yang tidak bisa digapai atau dimasuki oleh orang lain secara sembarangan. Di mana di dalamnya, di tempat itu, di ruang itu, seorang dapat lari sejenak dari perihnya dunia atau sekedar untuk berdiam diri, beristirahat dari lelahnya berkehidupan, atau sekedar untuk berlindung. Nah, seperti yang sedikit udah aku jelaskan tadi, orang-orang yang punya kepribadian introvert umumnya selalu memiliki ruang sendiri atau ruang privasi yang mereka gunakan untuk beristirahat atau sekedar merenung dan berdiam diri. Makna ini digambarkan dengan kalimat tempatku terdiam, tempat bertahan. Aku terdiam di balik hujan. Berbeda dengan orang extrovert yang biasanya lebih menikmati pertemuan dengan banyak orang atau suasana yang ramai untuk merilekskan pikiran mereka, orang-orang introvert biasanya lebih menyukai suasana tenang dan ruang sendiri untuk melepaskan beban pikiran mereka. Tapi kalau untuk hal di luar ini, kalau secara fisik ya masih sama-sama aja antara orang introvert dan extrovert. Juga sama-sama butuh ruang yang kondusif untuk tidur atau beristirahat. Jadi perbedaan di sini itu cuman sekedar psikis atau mental ya. Oke, kita lanjut ke kata hujan yang dipakai di dalam lagu ini. Awan dan hujan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, karena awan terbentuk dari air, dan awan akan kembali berubah menjadi air melalui turunnya hujan itu sendiri. Jadi seperti hujan itu semacam peristiwa memudar atau pencairannya awan yang kemudian berubah kembali menjadi air. Maka dengan sendirinya,
awan pun akan menghilang dan menjadi tiada karena adanya hujan yang turun ke bumi. Pesan dari pemakaian kata hujan bisa jadi mengartikan bahwa beban hidup atau kesedihan yang sedang ditanggung oleh seseorang yang diceritakan di dalam lagu Di Balik Awan ini perlahan-lahan mulai pudar dan hilang. Awan yang tadinya digunakan sebagai tempat untuk berdiam diri dan bertahan menjadi tidak lagi diperlukan sehingga dia siap untuk kembali melanjutkan hidup. Wow, lumayan panjang ya pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mencernanya ya apa yang udah kita bahas tadi dari awal tentang makna lagu Di Balik Awan dan ruang privasi bagi introvert. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Kita bakal bahas tentang sosok penulis di balik lagu ini. Ya betul, Ariel Noah atau Ariel Peter Pan. Faktanya, lagu dan lirik Di Balik Awan ini ditulis sendiri oleh Ariel. Saya masih ingat waktu itu pas kita lagi tour di bus, nggak tahu jalan kemana itu. Pokoknya di dalam bus yang pasti. Saya sama Uki main gitar. Terus waktu itu Lukman yang coba-coba jadi backing vokal. Waktu itu Reza lagi tidur kalau nggak salah. Tapi sekarang mungkin Ihsan sama David bisa bantuin backing vokalnya. Ini Di Balik Awan versi pertama sekali, sederhana mungkin. Lagu Di Balik Awan ini merupakan track ketiga dari album Hari Yang Cerah milik Peter Pan yang rilis pada 18 Mei 2007 dan direkam ulang dengan nama Noah yang rilis pada 26 Januari 2022 lalu. Ariel Noah adalah seorang introvert. Lo ngomong kalau lo tuh bukan tipikal yang speak up gitu. Makanya gue lebih seneng Instagram daripada Twitter. Karena karena Twitter kan mesti ngomong terus, gue bilang gue gak suka ngomong. Iya. Suka inilah kalau udah suka menyendiri, suka aneh. Ya udah ngilang aja. Ngilang itu memang karena pengen bertualang sendiri aja kadang-kadang sendirian. Dan terus kecewa. Itu juga ya. Terus kecewa. Tapi udah punya tempat kan gitu. Ya. Kalau misalnya memang kalau lagi kesal atau apa gitu, pengen sendiri sendiri. Sampai sekarang sih sebenarnya kalau lagi pengen sendiri kemana aja. Well, kepribadian yang sangat jarang dimiliki oleh seorang bintang rock ya. Betul, dari kecil tuh pemalu ya, agak pemalu dan akhirnya agak tertutup ya. Sampai sekarang tuh orangnya agak tertutup gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa nggak pernah tuh, pas saya begini, selalu dia anukan sendiri gitu, menyelesaikan dengan sendiri gitu. Sejak kecil, Ariel dikenal sebagai seorang yang pemalu dan penyendiri. Ariel juga dikenal sebagai seseorang yang pemikir dan pendiam. Terlihat dari bagaimana cara ia berbicara di depan publik dan bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Kalau gue bilang, mungkin gue juga Ariel biasanya memberikan jeda sejenak untuk berpikir sebelum akhirnya menjawab. Nggak sebanyak itulah buat ngomong. Karena untuk ngomong di publik itu kalau menurut gue bukan resiko aja ya, tapi kayak impactnya banyak. Jadi kalau ilmunya nggak terlalu menguasai, gue mencegah untuk ngomongin itu. Saya pernah ngundang teman baiknya Ariel untuk datang ke Jazz Alvin, dan menurut dia Ariel adalah, dia thinker ya, dia pemikir gitu. Dia nggak gampang mengeluarkan langsung, tapi dia pikirkan dulu apa yang dia ada di pikiran, baru dia ucapkan. Jadi semua ucapan Ariel adalah bukan ucapan yang langsung apa adanya, tapi sudah dipikirkan dulu. Benar seperti itu? Mungkin benar. Nggak, karena apa istilahnya ya itu, hati-hati sama kalau kita berbicara kan gitu. Cuman itu sih, jadi dan memang itu sudah jadi kebiasaan gitu. Dia thinker banget. Waduh. Kalau aku bisa orangnya iya gitu. Kalau dia tuh yang harus dipikirin dulu. Ntar jawabannya bisa 10 tahun kemudian. Lu pernah ditolak cewek nggak? Pernah ditolak cewek? Anjir, mikir lagi. Gokil.
Enggak, gue tuh orangnya kan main aman ya. Kalau lagu Ini semua ciri khas yang sangat lekat dengan kepribadian introvert. Penyendiri, pemikir, serta kurang suka banyak bicara. Ariel juga sangat jarang membicarakan hal-hal yang ia rasa tidak perlu. Dia juga tidak terlalu gemar menceritakan tentang kehidupan pribadinya terlalu dalam. Ariel dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara. Pada suatu ketika, hal ini pernah ia tuangkan dalam sebuah puisi yang Ariel buat ketika ia terkena kasus video asusila pada pertengahan 2010 lalu. Jika saya bercerita sekarang, maka itu hanya akan membuat sebagian orang memaklumi saya dan sebagian lagi akan tetap menyalahkan saya. Tetapi itu juga akan membuat mereka memaklumi dunia yang seharusnya tidak dimaklumi. Dan tidak ada yang dapat menjamin apakah semua dapat memetik hal yang baik dari kemakluman itu atau hanya akan mengikuti keburukannya. Maka saya lebih baik diam. Ia juga selalu berbicara dengan nada yang teratur dan jarang sekali terlihat berlebihan. Walhasil, dengan Ariel yang memiliki kepribadian introvert, tidak mengejutkan kalau ia menuliskan lirik pada lagunya melalui sudut pandang yang mungkin sedikit banyak terpengaruh oleh kepribadiannya. Ada seseorang yang pernah bilang, aku lupa siapa namanya, ia bilang kalau suatu karya itu bagaikan seorang anak, dan seseorang anak yang lahir tentunya pasti mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Dalam hal ini, pencipta karya tersebut. Lagu Di Balik Awan ini telah menjadi salah satu perwujudan dari sisi introvert Ariel. Sebagaimana lagu ini banyak memiliki metafora, di mana kata di balik awan menggambarkan suatu ruang privasi seseorang, di mana di dalamnya ia bisa bebas mengekspresikan segala kesedihan, kecewaan, ataupun keluh kesahnya dan hal-hal lain yang ia tidak ingin ketahui oleh sembarangan orang. Jadi secara tersirat, lagu Di Balik Awan ini dengan sempurna menjadi perwakilan atas kehidupan pribadi Ariel itu sendiri. Oke, mungkin segini aja pembedahan lagu kita kali ini. Next, kita bakal bedah lagu-lagu lain beserta sedikit kisah-kisah dan fakta tentang musisi di baliknya. So, stay tune aja. Oke, this is the end. Balik lagi, ini cuma sekedar opini dan sedikit yang aku tahu. Kalau ada yang nggak valid dan salah, boleh banget kita saling sharing dan koreksi ya. Pokoknya kolom komentar selalu terbuka buat kalian. Oke, aku Arman SM dan salam masyarakat Majemuk.